Berikutnya, sinartrosis adalah persendian yang tidak dapat digerakkan atau immovable joint. Permukaan antar tulang hampir kontak langsung, hanya dikaitkan oleh jaringan ikat atau kartilago hialin. Terdiri atas sutura atau sinostosis, itu pada kepala. Ya, ini contohnya. Jadi pada gambar kanan itu antara parietalis kanan dan kiri dan occipital itu hanya dihubungkan oleh sutura. Oke, berikutnya. Kemudian sinkondrosis. Di sini dicontohkan costochondral joint, yaitu antara kosta dan kondral itu tulang rawan, yaitu antara kosta dengan tulang rawan. Kemudian atau sternokondral, yaitu antara sternum dengan kosta, tapi sternum dengan kondralnya, yaitu tulang rawannya. Jadi pada gambar ini yang agak kebiru-biruan itu tulang rawan. Di sini juga tidak ada gerakan. Jadi kalau Anda bernapas itu Anda pegang, tidak ada gerakan pada sendi-sendi itu. Jadi dihubungkan sekali lagi kondral atau kartilago. Oke, berikutnya. Kemudian komposis, yaitu sendi gigi. Ya, masuk ke alveolus pada lubang pada tulang maksila maupun mandibula. Oke, berikutnya. Kemudian amfiartrosis, pada persendian ini dapat bergerak sedikit. Tulang dihubungkan dengan serat kolagen atau kartilago yang terdiri dari dua jenis, yaitu sindesmosis dan simfisis. Simfisis dan sindesmosis. Contohnya berikutnya. Ini sindesmosis, dihubungkan interosseous membran. Ini hubungan antara tulang ulna dan tulang radius. Ini hanya sedikit ada gerakan, hanya sedikit lebih longgar dari sutura. Contoh berikutnya, simfisis, yaitu simfisis pubis dan intervertebral disc. Di sebelah gambar kiri fibrokartilago, ini antara hubungan antara pubis kanan dan pubis kiri yang disebut dengan simfisis pubis. Kemudian pada intervertebral itu ada diskus. Jadi seperti kemarin diskus intervertebralis itu terdiri dari kartilago dan jaringan fibrus. Oke, berikutnya diartrosis yang ketiga disebut juga persendian sinovial. Pergerakannya lebih luas dibandingkan persendian yang lain. Persendian ini dikelilingi kapsul persendian, fibrus, dan membrana sinovial yang melapisi ruang persendian. Ruang persendian terisi oleh cairan sinovial. Jadi sekali lagi ditutup oleh kapsul. Ya namanya kapsul itu kalau Anda minum obat di dalam kapsul berarti obatnya di dalam, kapsulnya itu sebagai penutup
Ini kalau pada sendi di artrosis itu terdiri dari fibrus dan membrana sinovial. Membrana sinovial menghasilkan cairan sinovial atau cairan pada sendi. Berikutnya, nah ini contohnya pada gambar yang kiri itu ada kapsul sendi, artikulasio kapsul, kemudian dalamnya ada sinovial fluid atau cairan sinovial, kemudian ada kartilago, artikular kartilago, kemudian ada sinovial membran yang menghasilkan cairan sinovial. Kemudian gambar kanan itu dilengkapi dengan ligamen intrakapsular, yaitu di dalam kapsul itu juga ada ligamen. Jadi ligamen penguat sendi itu bisa intrakapsular maupun ekstrakapsular. Kalau contohnya di gambar kanan ini termasuk intrakapsuler, kemudian kelihatan joint cavity atau ruang sendinya yang berisi dengan sinovial, cairan sinovial. Kemudian ini dilengkapi dengan meniskus. Gambar kanan bagian kiri itu meniskus. Pada sendi lutut ada meniskus 2, lateralis dan medialis. Kemudian ada bursa. Bursa itu juga bantalan sendi. Jadi untuk menahan supaya tidak ada geseran satu dengan yang lain. Jadi di sendi ini ada patella. Oke, berikutnya di artrosis pada sendi sinovial, tulang saling berhubungan dilapisi tulang rawan sendi. Rawan sendi yaitu avaskular dan no saraf. Jadi tidak ada vaskularisasi, tidak ada saraf, berfungsi sebagai bantalan sendi. Sekali lagi, tidak punya persarafan, tidak punya vaskularisasi vena maupun arteri. Jadi kalau ada jaringan tubuh yang lain yang tidak ada sarafnya itu apa? Ada yang tahu? Mbak Arum, Cahyaningsih. Arum, Cahyaningsih. Nggih, Pak. Yang tidak ada sarafnya itu selain tulang rawan, apalagi di tubuh kita? Jaringan itu kalau dirobek, dipotong, tidak terasa. Itu berarti tidak ada sarafnya. Apa Mbak Arum? Maaf Pak, saya kurang tahu. Wahyu Andriawan tahu?
Kalau kupingmu dipotong kira-kira sakit enggak? Sakit, Pak. Kalau Jadi kuku? kira-kira menurut saya yang tidak sakit untuk dipotong itu seperti mungkin rambut, kuku, mungkin seperti itu, Pak. Nah ya, nah kuku sama rambut itu sama dengan kartilago. Jadi kalau rusak dipotong itu tidak sakit karena tidak ada sarafnya. Gitu ya semuanya. Rawan sendi dibentuk oleh kondrosit, yaitu sintesis dan memelihara untuk matrik, dan matrik rawan sendi yaitu terdiri atas air, protoglikan, dan kolagen. Berikutnya, membran sinovial. Sebelumnya, membran sinovial ya tersusun dari 1 sampai 3 lapis sel sinovial, yaitu sinofiosit A, yaitu melepaskan debris ke dalam rongga sendi, dan sinofiosit B, yaitu mengsekresi yang berperan dalam lubrikasi. Jadi ini untuk perubahan lapisan seperti pada tulang kuku. Pada kuku itu juga ada pertumbuhan, ya, jadi ada kerusakan, ada pembentukan. Kartilago juga sama seperti itu, tapi semakin usia lanjut itu biasanya semakin kurang untuk pembentukan kembalinya, sehingga sering orang menderita sakit osteoartritis pada sendi lutut itu karena kartilagonya kurang banyak berkembang. Oke, sudah habis. Pada umumnya kadar molekul dan ion kecil dalam cairan sama dengan plasma, tetapi kadar proteinnya lebih rendah. Ligamen dan kapsul sendi tersusun oleh serat kolagen, elastin, dan proteoglikan. Ya ini kalau ini secara fisiologis itu terdiri dari serat elastin, dan proteoglikan. Oke, berikutnya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, boleh Pak? Silakan, siapa dari mana? Saya Rika Florentina Wilgar, saya dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi saya ingin bertanya, Pak, apakah cairan sinovial, tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang cairan sinovial. Ya. Nah, apakah cairan sinovial itu juga termasuk sendi dalam tubuh, dan apa saja fungsi dari cairan sinovial dalam sistem persendian tubuh? Terima kasih, Pak. Ya, jadi sudah sekali lagi saya jelaskan bahwa cairan sinovial itu untuk lubrikasi atau untuk melicinkan sendi. Jadi sama seperti kalau Anda punya motor atau sepeda, itu pada rantainya, pada asnya itu diberi oli. Ya kan? Nah itu kalau olinya habis, kering kan bunyi kritik. Itu berarti olinya habis. Nah, pada manusia kalau mengalami gangguan itu biasanya pada lansia itu sinovialnya itu juga terganggu, jadi berkurang, kartilagonya juga menjadi menipis, bahkan menjadi rusak. Itu ya.
Pak, tadi kan kata Bapak cairan sinovial itu bisa berkurang, apalagi terhadap lansia. Nah, apakah cairan sinovial itu bisa diproduksi kembali apabila kurang atau tidak bisa? Ya, yang namanya penyakit itu ya mas gangguannya apa gitu. Jadi ada yang bisa diatasi, ada yang tidak bisa diatasi. Ya, itu nanti tugasnya dokter kalau itu. Tapi fisioterapis harus tahu. Itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Ya, siapa dari mana? Saya Wahyu Andriawan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya. Tadi itu kan Pak, ada cairan sinovial yang mana itu bisa berkurang. Nah, kira-kira selain dari pergerakan tulang, faktor-faktor lain selain itu ada lagi nggak Pak yang menyebabkan cairan tersebut bisa berkurang? Yaitu kerusakan sinovialnya itu. Kalau sinovialnya itu tidak berfungsi dengan baik, maka cairan itu bisa berkurang. Ya. Jadi kapsul sendinya itu yang rusak. Berarti tergantung dari kapsul sendinya begitu Pak? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Pak, saya izin bertanya. Ya. Nama saya Farah, asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya. Saya masih kurang paham dengan ini Pak, perbedaan ligamen dan sendi. Kan sama-sama penghubung antar tulang ya Pak, tapi perbedaannya apa ya Pak? Kalau sendi itu semuanya itu namanya hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lain, itu dimanapun namanya sendi. Tapi ligamen itu yang menguatkan sendi tulang satu dengan tulang yang lain. Kalau Anda menendang bola gitu, tulang tungkai bawah dan tungkai atas bisa lepas kalau tidak dikuatkan oleh ligamen. Paham? Berarti ligamen ini yang menguatkan sendi ya Pak? Iya, yang menghubungkan antara satu tulang di proksimal dan yang di distal. Jadi kelengkapan daripada sendi itu antara lain ada ligamen, ada kapsul, itu tadi. Saya Pak paham, terima kasih Pak. Ya. Masih ada lagi? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya Irviana Yunisa dari Brebes. Saya izin bertanya terkait tadi materi yang gomposis terkait sendi gigi. Itu apabila gigi mengalami kerusakan dan diganti atau dicabut, apakah akan merusak sendinya, Bapak? Ya, yang jelas kalau gigi itu kan bisa tumbuh lagi untuk orang dewasa. Jadi kalau misalkan dicabut lagi itu tidak akan merusak sendinya ya Pak? Ya jelas nggak ada sendinya, Mbak. Nah, sendi itu kan hubungan antara tulang dengan tulang. Nah, kalau yang satu dicabut berarti sendinya sudah hilang atau rusak gitu toh. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Boleh bertanya lagi tentang materi yang kemarin-kemarin. Kalau masih ada yang masih bingung.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Puput Mardiani, asal dari Berau, Kalimantan Timur. Izin bertanya, Pak, kalau misalnya kita sering mengkeretakan jari itu apakah berbahaya buat sendi apa? Enggak apa-apa ya, Pak? Kalau apa lagi? Coba diulangi. Kalau kita Kalau sering diulangi, mengkeretakan kalau jari biasanya kalau habis mengkeretakan jari, Pak, kalau misalnya kelelahan gitu tangannya. oh ya, kalau tidak terlalu sering ya enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering kan lebih kendor nanti. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Itu pada simpisis pubis itu kalau wanita melahirkan itu meregang, jadi ada gerakan gitu. Oke, sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada, Pak Maskun yang bertanya. Pak, saya izin bertanya, Oh, Pak. masih ada. Jadi ini pertemuan yang keempat kemarin. Nah, di pertemuan itu kan ada tulang bayi. Nah, Pak, tulang bayinya tuh asalnya tuh kan bengkoknya tuh ke dalam aja ya kan, Pak. Nah, pada saat dewasa tulangnya tuh membentuknya beda lagi seperti itu, nah, Pak. Itu faktornya apa ya? Apakah nanti jika ada kesalahan bentuk tulangnya itu bisa berubah atau salah gitu, Pak? Itu kalau perubahan dari melengkung ke depan sama berubah ada lengkungan ke depan ke belakang, ada skoliosis, kiposis, itu secara fisiologis berkembang seperti itu kalau normal. Oh. Ya. Tapi kalau tidak normal, itu kelihatan misalkan anak masih SMP membawa tas ransel terus di sebelah kanan terus, berarti membengkok ke kanan apa ke kiri? Ya, Mbak. Ya, Pak. Jadi karena yang faktor kayak waktu pertama itu yang bawa berat-berat itu juga mempengaruhi pertumbuhan bentuknya gitu ya, Pak? Iya, jadi selama pertumbuhan itu bisa berubah bentuknya kalau ada yang mempengaruhi, misalnya ada tulang yang rusak, kemudian ada otot yang putus, kemudian kebiasaan yang selalu salah, itu bisa menimbulkan bentuk yang berbeda, yaitu dikenal dengan skoliosis, kiposis maupun lordosis. Tapi kalau pada orang tua itu kan selalu bentuknya membungkuk apa ndangak? Membungkuk. Membungkuk itu karena kropos, Mbak. Oke, Pak. Tahu kropos ya? Iya. Kalau untuk faktor keturunan itu ada kemungkinan nggak, Pak? Apa? Faktor apa? Kalau faktor keturunan. Faktor keturunan itu tidak ada, tetapi faktor kelahiran itu bisa. Jadi kelainan sejak lahir, ya, itu bisa. Tapi itu sebetulnya bukan keturunan. Bawaan. Oke, berikutnya ada yang tanya lagi? Saya izin bertanya, Pak. Siapa? Nama saya Muhammad Ahyar dari Kalimantan Timur, Pak.
Tunjukkan wajahmu. Ya. Jadi Pak, pertanyaan saya kan sumsum tulang merah itu berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah. Dan semakin tua itu akan tergantikan oleh sumsum tulang kuning. Jadi Pak, apakah tergantinya sumsum tulang merah menjadi sumsum tulang kuning ini menjadi salah satu penyebab anemia Pak atau kekurangan darah merah? Seharusnya tidak, kecuali kalau ada gangguan penyakit. Ya. Jadi kalau orangnya itu kurang sehat, itu ya bisa menyebabkan orangnya sakit, itu juga fungsinya berkurang, sehingga perlu berikan transfusi, misalkan seperti itu. Ada perdarahan, ya, itu bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Perkenalkan Siapa? nama saya Kesha Angirgiranti dari Serang, Banten. Izin bertanya, penyusun jaringan sendi sama ligamen itu sama nggak, Pak? Ligamen dan sendi? Iya. Yang namanya sendi itu terdiri dari ligamen, Mbak. Dilengkapi dengan ligamen. Jadi kalau ini ada dua barang. Ini gatuk itu namanya sendi. Tapi kalau tidak dikuatkan oleh ligamen kan lepas. Itu ya. Ya, Pak. Jadi di samping ligamen itu juga ada kapsul. Tadi yang ada dua lapisan, fibrus di luar dan sinovial yang di dalam yang menghasilkan cairan sendi. Oke, berikutnya ada lagi. Tanya apa saja dari awal juga boleh. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Kenalkan, saya Zainal Mutakin, asal dari Kudus, Pak. Ya. Tadi kan dijelaskan tentang membran sinovial. Nah, yang sinoviosit B atau fibroblast kan sintesis dan sekresi hyaluronat yang berperan dalam lubrikasi. Nah, lubrikasi itu apa, Pak? Jadi pergantian cairan itu sendiri. Jadi sinovial itu menyerap cairan yang tidak berfungsi lagi, kemudian diganti cairan yang baru. Intinya begitu. Kalau yang hyaluronat itu apa, Pak? Yang hyaluronat, sekresi hyaluronat. Nah, ya itu, jadi cairannya, jenis cairannya itu namanya itu. Jadi yang penting itu ada pengertiannya adalah yang satu rusak kemudian diganti penggantinya yang lain lagi. Seperti pada tulang kan juga demikian. Tulang itu tumbuhnya tidak langsung tumbuh terus itu, tapi kan ada yang rusak diganti lagi gitu. Gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Rafika dari Pati. Izin bertanya, dari pertemuan yang kemarin mengenai alat gerak sistem yang rangka apikikuler, itu kan ada yang anatomi permukaan dari bagian tangan dan kaki. Nah, itu
yang saya tahu kan kayak humerus, ulna, radius, seperti itu kan Pak. Nah, di bagian tangan yang anatomi permukaan itu namanya itu processus acromion, terus apicondylus lateralis, dan lain-lain. Nah, itu apa saja ya Pak? Maksudnya penjelasannya seperti apa? Itu harus lihat satu persatu. Kalau yang namanya skapula, itu ada akromionnya. Jadi ada tonjolan, akromion. Yang itu yang bersendi dengan klavikula. Ya, tapi kalau tulang radius dan ulna itu kan pada ekstremitas superior bagian bawah. Kalau skapula bagian atas apa bagian bawah? Bagian atas. Nah, ya, itu proksimal apa distal? Proksimal. Proksimal. Nah, gitu. Jadi akromion bagian dari skapula letaknya di sebelah proksimal dari ekstremitas superior. Kemudian yang perlu diketahui juga skapula itu bersendi dengan tulang apa? Mbak Rafika? Iya, Pak. Tulang skapula itu bersendi dengan tulang apa? Humerus. Humerus. Terus bersendi dengan apa lagi? Maaf sebentar ya, ini ada telepon tak terima sebentar. Assalamualaikum, iki lagi mulang. Iki lagi mulang ki ganti Mbak Dia. Oh ya wis. Oke, Mbak Rafika tadi gimana? Diulangi lagi, sudah paham? Tulang skapula itu kan bersendi dengan tulang humerus, tapi juga bersendi lagi dengan tulang apa? Radius sama ulna, Pak. Apa? Radius sama ulna. Masa radius melekatnya di skapula? Itu tulang humerus yang melekat dengan radius ulna. Yang melekat dengan skapula. Klavikula. Klavikula. Jadi teman-teman yang lain kalau ada soal nanti tulang klavikula melekatnya pada tulang apa? Jawabannya apa? Skapula. Skapula. Kalau pertanyaan tulang humerus ke distal berhubungan dengan tulang radius dan sama radius. ulna dan radius. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti yang processus sama epicondylus itu perbedaannya di arah proksimal dan proksimal dan distal, Pak. Processus dan epicondylus di anatomi permukaan. Loh, processus itu kan letaknya berbeda-beda, Mbak. Itu di apa namanya, terutama di tulang femur, kemudian di tulang apa namanya kokse itu ada sendiri-sendiri. Ya, tidak harus di proksimal atau di distal. Tapi kalau pertanyaannya itu epicondylus lateralis dan medialis humeri, itu berarti di distal apa di proksimal? Di proksimal. Masa di proksimal?
Yang bisa dipegang ini kan epicondylis lateralis dan medialis. Jadi humeri bagian distal. Distal. Gitu. Coba Alisa Ana Sayida. Iya, Pak. Kalau aleolus itu ujung proksimal apa ujung distal? Apa, Pak? Malleolus. Kan ada istilah malleolus lateralis dan medialis. Iya. Itu bagian dari tulang apa? Tibia bukan, Pak? Tibia bukan, Pak? Tunjukkan wajahmu dulu. Ini jaringannya komputer, Pak. Nah, jadi hubungannya dengan malleolus itu bagian dari tulang apa? Tibia bukan, Pak? Jangan tanya, jawab. Apa? Tibia. Tibia, itu yang medial apa yang lateral? Kan ada dua, malleolus lateralis dan medialis. Lateralis bagian dari tulang fibula apa tibia? Kamu pegang sendiri. Fibula, Pak. Fibula. Fibula. Jadi yang medial bagian dari tulang Fibula. Yang medial. Tibia. Tibia. Itu tibia bagian proksimal apa bagian distal? Distal. Distal, gitu loh. Arum Cahyaningsih. Iya, Pak. Tadi kamu sudah bertanya ya? Tereng. Oh, belum. Iya. Sekarang saya tanya. Kalau kantor mayor itu bagian dari tulang femur apa tibia? Oh, Pak, kantong mayor. Trokantor mayor. Trokantor mayor. Femur. Femur, bagian distal apa proksimal? Proksimal. Proksimal, ya bagus. Nanti kalau ada soal seperti itu kan gampang jawabnya. Insya Allah, Pak. Nugroho Setyo Ramadan. Nugraha. Iya, Pak. Mana wajahnya? Halo, Pak, di sini. Waduh, rambutnya kurang panjang itu, Mas.
Iya Pak, nanti mau dipotong. Nanti kapan? Insya Allah besok Pak. Kamu janji sendiri loh. Iya Pak. Kalau bagian distal dari femur itu bersendi dengan tulang apa? Apa Pak? Bagian distal dari tulang femur Bagian distal, bagian tulang femur. bersendi dengan tulang apa? Terus tibia sama fibula Pak. Kalau ke proksimal? Proksimal. Kurang tahu Pak. Oh ya, makanya ini dipelajari. Nanti kalau soal UTS-nya keluar kan paham. Tuh. Iya Pak, maaf Pak. Arini. Iya Pak. Gimana bisa menjawab pertanyaannya tadi? Ilium. Nah, itu ketiga-tiganya Mbak, jadi tidak hanya ilium saja. Namanya? Ilium, cosae, sama isium. Kalau kamu sebutkan tulangnya itu ilium, isium, dan satu lagi? Ilium, isium sama pubis, Pak. Nah, itu kalau jadi satu namanya? Namanya cosae. Kokse, gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau tulang pubis itu di depan apa di belakang? Di depan, Pak. Di depan. Kalau tulang lumbal itu berhubungan dengan tulang apa dan apa? Lumbal ke proksimal bersendi dengan tulang apa? Ke distal bersendi dengan tulang apa? Ke depan itu dengan ilium dan isium. Kok ke depan? Ke distal sama ke proksimal? Oh iya. Sebentar, Pak. Kalau ke distal itu ke sakrum, kalau proksimal toraks. Nah, torak berapa? Toraks ke 12. Ya, gitu. Oke. Muhammad Afif. Muhammad Afif. Iya, Pak. Mana? Kalau tulang servikal 1 bersendi dengan tulang apa? Servikal 1 itu di mana toh? Bahasa Indonesianya tulang apa itu? Tulang punggung, Pak. Iya, Pak. Lah ya,
tulang punggung kan ada leher, ada punggung, ada pinggang, ada duduk kan gitu. Tulang leher, Pak. Tulang leher. Tulang leher berapa? Leher ke-1, Pak. Nah, itu paling proksimal apa paling distal? Paling proksimal. Paling proksimal. Lah, itu bersendi dengan tulang apa? Ini lainnya juga ikut mendengarkan loh. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang seperti itu kan bisa dipahami. Gimana, Pak, tadi, Pak? Bersendi dengan tulang apa? Tulang tengkorak, Pak. Nah, ya, tulang apa? Apa semua tulang tengkorak melekat di situ? Oksipital, Pak. Apa? Oksipital. Iya, Pak. Osipital. Iya, ini, Pak. Apa? Osipital. Osipital. Gerakannya tahu nggak? Oh, iya. Gerakannya untuk fleksi ekstensi apa untuk rotasi? Rotasi, Pak. Wahyu, benar apa salah? Benar. Betul, Pak. Benar. Benar. Aprilianti. Iya, Pak. Atlanto osipital untuk gerakan apa? Gimana, Pak? Sendi atlanto osipital, hubungan antara tulang atlas dengan tulang osipital. Itu untuk gerakan apa? Bentar, Pak. Untuk fleksi ekstensi apa untuk rotasi? Fleksi enggak, Pak? Fleksi. Jadi kalau untuk rotasi itu hubungan antara cervical 1 dengan cervical 2. Oke. Retno Andriani. Mana Retno Andriani? Mbak Retno Andriani. Iya, Pak. Maaf tadi keluar sendiri, Pak. Jawabannya error. Sekarang bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa. Kalau bidang gerak tubuh manusia itu ada apa saja? Bidang gerak tubuh manusia. Bisa
Misalnya tangan ke arah depan itu pada bidang apa, kalau ke samping bidang apa. Ada 3, Pak. Ada 3, Pak. Ya, sebutkan. Kalau frontal ke samping, sakit. Kalau frontal ke samping, sakit. Transversal atas bawah. Diulangi, diulangi. Gimana, Pak? Diulangi. Transversal atas bawah. Sagital menekuk. Sagital itu gerakannya kemana? Sagital menekuk, Pak. Nah, yang menekuk itu berarti ke depan apa ke belakang apa ke samping? Ke depan. Ke depan, ke belakang, fleksi ekstensi. Terus satu lagi. Sagital frontal sama transversal, Pak. Kan sudah tadi. Oh, sudah. Frontal. Frontal itu gerakan bidang ke samping. Ya, yang lainnya juga ikut memahami loh. Sagital ke depan belakang, frontal ke samping, transversal itu datar. Itu istilah-istilah juga dipelajari itu. Chandra Arung. Chandra Arung Aryani. Iya, Pak. Oke. Kalau jenis-jenis bentuk tulang, itu yang Anda kenal apa saja? Tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek. Contohnya sekalian. Tulang panjang, contohnya lengan atas. Tulang pendek, di antara lengan dan tangan. Tulang pipih, contohnya tulang pinggul. Tulang tidak beraturan, yang ada di tengah tulang pinggul. Dan tulang sesamoid di tulang lutut. Namanya tulangnya itu, Mbak. Tulang panjang, tulang apa tadi namanya? Tulang panjang. Bahasa anatomi. Bone humerus. Nah, contohnya lengan atas. Tulang pendek, short bone carpus of Fries. Apa? Short bone carpus of Fries. Salah itu.
Osbrief. Ini yang adzan tempatmu, Mbak Chandra? Iya. Coba ganti yang lain yang tidak pas adzan itu. Devita Putri. Iya, Pak. Tempatmu ya adzan? Iya, Pak. Fitri Aulia. Iya, Pak. Fitri Aulia. Iya, Pak. Contoh-contoh bentuk tulang pada tubuh manusia apa saja? Yang pertama ada os longung atau tulang panjang, contohnya femur atau tulang paha. Yang kedua ada os breve atau tulang pendek, contohnya os vertebra, tulang belakang. Terus os planum itu tulang pipih, contohnya os scapula atau tulang berikat. Terus ada namanya os irregularis, itu tuh tulang yang tidak beraturan, contohnya os palatinum atau tulang langit-langit atas. Yang terakhir ada os pneumatikum atau tulang rongga, contohnya os temporal atau pelipis. Oke. Ya, saya kira itu yang perlu Anda pelajari semua mulai dari awal sampai pertemuan terakhir tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan saya layani dulu. Nggak ada pertanyaan ya? Ini tempat saya juga sudah mau adzan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak.